Salam jumpa, sahabat Potnomik. Kita ketemu lagi dalam bincang-bincang apapun terkait ekonomi. Kali ini kita mau ngobrolin soal pajak yang sedang rame nih. Kemarin ada viral soal Pak Pramono, seorang pengusaha susu di Boyolali yang sedang ada masalah dengan kantor pajak. Tentu saya tidak ingin masuk ke substansi atau materi kasusnya, karena saya tidak tahu persis kantor pajak yang mengetahui. Tapi saya ingin menggunakan konteks kasus ini sebagai landasan atau sebagai titik tolak kita membahas bagaimana sebaiknya kita sebagai masyarakat, sebagai wajib pajak, mengantisipasi, memitigasi agar tidak timbul resiko di kemudian hari terkait dengan perpajakan kita. Nah, saya ingin membahas beberapa hal secara singkat, nanti bisa kita dalami dalam serial-serial berikutnya. Tapi prinsipnya begini, yang pertama, pajak itu kalau saya sering ngobrol dengan teman-teman, itu ada kepanjangannya. Pasti aman jika ada komunikasi. Itu pajak. Jadi intinya, pajak ya komunikasi. Hubungan timbal balik, relasional antara petugas pajak dengan wajib pajak. Hubungan antara hak dan kewajiban. Hubungan tentang tanggung jawab. Tidak ada yang tidak bisa dikomunikasikan. Maka saya ingin menyampaikan komunikasi di sini menjadi kunci. Nah, pertama saya ingin memulai dari soal hak dan kewajiban. Tentu kita tahu, saya tidak ingin mengulang materi yang sudah ada, tidak akan bicara aturan secara detail, tapi intinya pajak itu kewajiban kenegaraan. Pajak itu diatur di pasal 23A Undang-Undang Dasar, bahwa setiap pungutan, pajak dan pungutan lain yang sifatnya memaksa, itu diatur dengan undang-undang. Kenapa dengan undang-undang? Supaya ada pembahasan dengan wakil rakyat, sehingga dipastikan aspek keadilan, transparansi, akuntabilitas itu mutlak diakomodir. Dan kita juga tahu prinsip pajak itu selain keadilan, transparansi, lalu juga efisiensi, terus disempurnakan menjadi misalnya sederhana, pasti, dan lain-lain. Nah, saya tidak masuk ke sana, tapi masuk kepada bagaimana kita mesti memitigasi kewajiban perpajakan kita. Kita tahu sebagai wajib pajak, kita ini punya kewajiban. Sederhananya, kita punya kewajiban mendaftarkan diri supaya kita menjadi wajib pajak. Bila sudah terpenuhi kewajiban subjektif dan objektif kita. Apa itu kewajiban subjektif? Itu kalau saya lahir di Indonesia, saya bertempat tinggal di Indonesia atau ingin tinggal di Indonesia. Lalu syarat objektifnya, yaitu saya punya penghasilan yang telah melebihi penghasilan tidak kena pajak. Itu sudah memenuhi syarat untuk mendaftar sebagai wajib pajak. Ini kewajiban. Nah, seringkali sebagai warga negara atau orang yang wajib mendaftarkan diri, kita ini lalai atau alpa karena ketidaktahuan. Nah, maka undang-undang mengatur bagaimana kewajiban mesti dipenuhi. Nah, di sini ada implikasinya. Kalau saya mendaftar sendiri dan saya didaftarkan secara jabatan oleh kantor pajak, itu berbeda. Kalau saya mendaftar sendiri secara sukarela, maka kewajiban pajak saya akan dihitung sejak saya mendaftarkan diri. Kalau ditetapkan secara jabatan oleh kantor pajak, maka kantor pajak punya kewenangan menetapkan kewajiban pajak kita sampai 5 tahun ke belakang. Maka pastikan langkah pertama, kalau sudah memenuhi syarat, ya mendaftar supaya menjadi wajib pajak. Itu langkah pertama. Kedua, setelah kita mendaftar, kita wajib
mencatat atau melakukan pembukuan dan lain-lain atas aktivitas kita. Untuk apa? Supaya nanti ketika lapor SPT, menyampaikan SPT, kita punya dasar yang cukup. Jadi kewajiban berikutnya adalah kita menyampaikan SPT, surat pemberitahuan. Yang isinya apa saja? Isinya adalah penghasilan saya, lalu biaya-biaya saya, lalu ada harta yang saya miliki, lalu ada utang yang saya miliki. Ada 4 elemen itu. Nah, dalam menghitung penghasilan, nanti dikurangi biaya, dikurangi pajak yang telah dipotong, kita bayarkan kekurangannya. Lalu kita laporkan SPT kita. Itu prinsip perpajakan kita. Prinsip self-assessment. Kita ini sebagai wajib pajak diberi keleluasaan, diberi kepercayaan untuk mendaftarkan sendiri, membayar, lalu melaporkan kewajiban pajak kita. Jadi itu prinsip yang dipegang oleh undang-undang kita, supaya apa? Untuk menjamin prinsip demokrasi, kesetaraan. Maka wajib pajak diberi kepercayaan, keleluasaan untuk menjalankan sendiri kewajibannya. Nah, tentu dalam menjalankan kewajiban, ada hal-hal yang perlu dipahami, yang perlu diketahui. Nanti kita bahas lain kali, tapi saya masuk ke pokok permasalahannya. Karena satu sisi kita ini diberi kepercayaan untuk melaporkan penghasilan, pajak, harta, utang, maka di sisi lain, ini ibarat satu keping mata uang, di sini ada self-assessment, di sisi sebaliknya ada kewenangan Ditjen Pajak untuk menguji kepatuhan kita. Apakah yang kita laporkan, yang kita bayar sudah benar sesuai dengan undang-undang. Nah, di sini kita masuk pada isu penting pemeriksaan pajak. Pemeriksaan pajak sarana yang dimiliki kantor pajak untuk menguji kepatuhan wajib pajak. Dalam prakteknya yang diperiksa itu sangat sedikit. Tidak lebih dari 1% dari total wajib pajak yang diperiksa oleh kantor pajak. Artinya, sebagian besar wajib pajak sebenarnya tidak diperiksa, alias dipercaya oleh kantor pajak bahwa mereka sudah menyampaikan atau membayar, melaporkan kewajiban pajak sesuai dengan keadaan sebenarnya. Nah, di sini tentu ada pengaturan-pengaturan, apa kriterianya wajib pajak diperiksa, apa syarat-syarat pemilihannya, resiko-resiko seperti apa, sehingga kita memenuhi syarat untuk diperiksa. Jadi hubungannya kurang lebihnya, semakin tinggi resiko, semakin besar kemungkinan saya diperiksa. Atau kondisi lain, saya punya kelebihan bayar pajak, saya klaim pengembalian atau restitusi, maka saya akan diperiksa. Nah, kondisi-kondisi seperti itu yang memungkinkan kita diperiksa. Atau kantor pajak punya data, informasi yang akurat, sehingga mendorong atau membuat mereka untuk menguji kepatuhan kita, mengawasi kita, lalu dilakukan himbauan. Kalau tidak kita respon secara proper atau belum sesuai dengan harapan, itu bisa diusulkan ke pemeriksaan. Itu kira-kira teknis pemeriksaan dalam konteks menguji kepatuhan tadi. Nah, sekarang saya masuk ke pemeriksaannya. Tentu saya tidak masuk ke teknis pemeriksaan. Semua sudah diatur dalam peraturan Menteri Keuangan, dalam peraturan Dirjen, tentang kewenangan pemeriksa pajak, tentang hak dari wajib pajak, tentang kewajiban dan larangan selama pemeriksaan. Sudah diatur tata kelolanya, bagaimana pemeriksaan mesti dilakukan. Nah, pemeriksaan juga bukan akhir dari semuanya. Dalam pemeriksaan, kita masih bisa berkomunikasi, berdiskusi dengan pemeriksa pajak. Kita bisa memberikan penjelasan tambahan,
keterangan tambahan, data informasi, dan lain-lain. Lalu kita juga nanti bisa mengajukan quality assurance ketika pembahasan di akhir pemeriksaan tidak sesuai dengan yang kita harapkan, atau kita tidak puas, kita bisa mengajukan quality assurance. Kalaupun tidak puas, sudah ada ketetapan pajak, kita punya hak untuk mengajukan keberatan atas kewajiban pajak yang terutang itu. Tentu dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Dan kelak ketika keputusan keberatan tidak memuaskan kita, kita pun juga punya hak untuk mengajukan banding ke pengadilan pajak. Setelah itu ada peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Jadi cukup panjang prosesnya, undang-undang mengatur hak kewajiban yang berimbang antara wajib pajak dan petugas pajak. Nah, saya ingin masuk ke pemeriksaan pajak, tapi bukan teknisnya. Dalam kasus Pak Pramono, saya membaca dari berita dari beberapa sumber. Pertama kan dipersoalkan begini, Pak Pramono kan pelaku UMKM atau pengusaha yang tidak besar. Kenapa diperiksa? Nah, kantor pajak dalam memeriksa itu punya kriteria. Bisa karena ada informasi, ada data yang belum sesuai dengan SPT Pak Pramono, sehingga harus diklarifikasi. Itu kemungkinan pertama. Kemudian kedua, Pak Pramono mengajukan restitusi atau pengembalian kelebihan bayar pajak, maka harus diperiksa. Dan ada beberapa hal lain. Tapi intinya yang saya baca, pemeriksaan ini dilakukan 3 tahun yang lalu. Setelah didahului dengan penerbitan SP2DK atau surat permintaan klarifikasi. Dan sudah ada korespondensi pasti di sini. Sampai ada usulan pemeriksaan, artinya ada kesimpulan yang menunjukkan atau mengindikasikan ada potensi pajak yang terutang. Nah, ini analisis saya secara logika hukum di perpajakan. Ada informasi pajaknya 2 miliar. Kenapa jadi 600 juta? Seolah-olah ada tuduhan di sini petugas pajak melakukan negosiasi. Saya berpikiran positif, keduanya berintegritas. Yang terjadi apa? Temuan awal dan berbagai data yang ada menunjukkan utang pajaknya atau kewajiban pajaknya, pajak terutangnya masih ada 2 miliar. Tapi Pak Pramono memberikan data, informasi, keterangan, bukti, sehingga sebagian bisa diakui, dan kewajiban pajak berkurang menjadi sekitar 600 juta. Ini yang muncul di surat ketetapan pajak kurang bayar yang harus dibayar. Agaknya SKP terbit tidak segera dibayar. Mungkin ada miskomunikasi, mungkin ada ketidakmampuan bayar, ada keberatan dan lain-lain. Tapi ketika beritanya sudah sampai diblokir, artinya sudah cukup panjang ini. Ceritanya sudah cukup panjang, sudah ada upaya-upaya persuasi sampai ke penagihan aktif. Dari kacamata undang-undang, kalau SKP tidak dilunasi dalam waktu 30 hari sejak tanggal penetapan, maka dilakukan teguran setelah itu. Ketika ditegur, tidak dibayar, lalu dilakukan upaya paksa. Kalau upaya paksa ini tidak ada pembayaran, ada surat perintah melakukan penyitaan. Nah, dalam penyitaan ini termasuk pemblokiran. Jadi ini upaya-upaya untuk mengamankan penerimaan negara dari si petugas pajak, yaitu melakukan pemblokiran yang sekarang ini sedang didiskusikan atau diributkan di media sosial. Nah, saya tidak masuk ke siapa benar, siapa salah. Petugas pajak telah melakukan tugasnya. Pemeriksaan dilakukan, penetapan dilakukan, penagihan dilakukan. Pak Pramono sebenarnya juga punya hak pada waktu itu, dalam waktu tidak lebih dari 3 bulan, kalau keberatan pada penetapan kantor pajak, bisa mengajukan keberatan.
Setelah setahun diputus, kalau hasilnya tidak memuaskan, bisa mengajukan banding ke pengadilan pajak. Agaknya ini tidak dilakukan. Artinya Pak Pramono menerima penetapan pajak itu. Nah, sekarang tinggal bagaimana jumlah pajak terutang tadi dalam SKP tadi dapat dilunasi. Saya tidak ingin melakukan judgement, tetapi upaya mediasi yang dilakukan saya rasa sudah cukup baik. Saya pernah mengatakan di X atau di Twitter, saya percaya masing-masing telah berusaha melakukan yang baik sesuai porsinya. Dan saya juga percaya ada solusi yang baik di sini, yang win-win. Pak Pramono diberi kesempatan untuk mengusulkan skema-skema pelunasan tunggakan pajaknya secara bijak, apakah dengan menjaminkan asetnya, lalu diangsur dan sebagainya. Saya berapa kali, itu diskresi dari kepala kantor. Di sisi lain, kantor pajak selain bisa memberikan skema tadi, dalam upaya blokir, mungkin karena cash flow yang dibutuhkan, bisa melakukan relaksasi dengan jaminan-jaminan yang ada. Prinsipnya, jangan sampai hak negara itu hilang, karena hak negara itu juga hak rakyat yang akan menikmati hasil pajak tadi. Tapi di sisi lain, jangan sampai bisnis Pak Pramono dan yang lain-lain itu dimatikan hanya karena beban pajak. Pemungutan pajak yang benar tentu memperhatikan dua aspek ini. Keseimbangan. Betul dari si aturan, tapi juga bijak dalam pemungutan. Nah, saya berharap ini menjadi pelajaran berharga bagi kita semua para wajib pajak. Nah, di bagian akhir ini saya ingin mengajukan beberapa tips yang bisa kita pakai untuk mengantisipasi agar di masa mendatang tidak terjadi resiko yang merugikan kita. Beberapa langkah praktis yang dapat saya tawarkan kepada sahabat Potnomik sekalian. Pertama, pastikan kalau kita sudah wajib menjadi wajib pajak, sudah memenuhi syarat subjektif, syarat objektif, mari sukarela kita segera mendaftarkan diri ke kantor pajak. Yang kedua, dengan menjadi wajib pajak, kita punya hak dan kewajiban. Pahami itu. Dari membaca buku, aturan, undang-undang, juga bertanya. Kita punya account representatif, punya penyuluh pajak. Mari manfaatkan ini untuk bertanya, untuk memahami hak kewajiban kita supaya tidak salah. Yang ketiga, pastikan kita bayar lapor tepat waktu agar terhindar dari sanksi, dan kita masuk ke kriteria wajib pajak yang patuh. Keempat, bila ada data informasi yang kurang, kita laporkan, segera kita lakukan pembetulan SPT tanpa menunggu ditegur atau diingatkan. Pembetulan ini penting untuk memastikan terhindar dari sanksi yang memberatkan. Kalau kita mendapatkan himbauan SP2DK, pastikan segera kita komunikasikan dengan kantor pajak. Apa yang kurang? Apa yang bisa kita jelaskan, kita sampaikan, kita berikan semuanya agar bisa di-close dengan baik. Bila kita diperiksa, pastikan kita juga penuhi hak dan kewajiban kita. Kita berikan semua informasi, data, pembukuan, penjelasan yang diminta, dan kita juga memastikan hak kita dipenuhi. Komunikasi yang baik, bagaimanapun pemeriksa pajak itu manusia. Pasti ada sisi humanis yang bisa disentuh, yang bisa dibicarakan. Dan pastikan, kalau kita ragu, kita minta konfirmasi arahan ke atasan langsung, agar mendapatkan informasi, penjelasan yang lebih baik. Dan atas semua ini, saya rasa kembali kepada bagaimana cara kita membangun relasi yang baik dengan kantor pajak. Saya yakin sahabat Potnomik sudah memahami ini. Ini sekedar mengingatkan lagi, dan mari tidak terprovokasi oleh narasi-narasi seolah-olah kita mesti stop membayar pajak, kita mesti memboikot pajak dan lain-lain. Mari terus dukung, terus pastikan
undang-undang, aturan yang ada dijalankan dengan baik. Prinsip keadilan, fairness, transparansi juga dilakukan dengan baik. Petugas pajak harus didorong untuk terus bekerja profesional, berintegritas. Kita sebagai wajib pajak juga terus belajar, terus memperbaiki diri agar bisa menjalankan kewajiban dengan baik. Karena pada akhirnya pajak kita akan kembali ke kita. Terima kasih sahabat Potnomics. Semoga kita bisa terus berkontribusi untuk membangun bangsa dan memastikan dengan pajak peradaban kita akan semakin maju. Terima kasih.